Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi kekuatan untuk bersilaturahmi, bermajlis taklim melalui media online, baik melalui Radio OS 103,1 FM Bandung ataupun Radio OS Jakarta. Juga melalui radio streaming percikaniman.org, YouTube, Instagram, dan teman-teman juga bisa menggunakan Telegram. Jadi media-media itu bisa digunakan untuk bermajlis taklim. Pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah yang kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita mulai dengan masalah yang pertama, kasus yang pertama, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sekeluarga sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, apakah sedekah subuh itu harus dilakukan waktu subuh? Bagaimana kalau kita ngisi cancelingnya di rumah? Apakah harus waktu subuh juga ngisinya Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, tentang sedekah subuh, ya, itu merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihul ibadu fihi, tidak ada satu hari pun yang terlewat, setiap subuh yang dilewati oleh seorang hamba, illa malakan, kecuali selalu hadir dua malaikat, yanzilan, yang turun dan berdoa. Yaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti yang lebih besar, jauhkan dari kebangkrutan orang-orang yang sedekah di pagi ini. Wa yaqulul akhar, lalu malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang-orang yang pelit. Jadi dua malaikat itu berdoa tiap pagi, ya Allah, jauhkan dari kebangkrutan orang-orang yang sedekah pagi ini. Dan ya Allah, berikan kebangkrutan pada orang-orang yang pelit dengan hartanya. Bapak Ibu, ada orang yang tidak bersedekah, tidak berwakaf, itu karena memang tidak mampu. Maka niat dia berwakaf, niat dia bersedekah, itu dicatat sebagai sedekah. Bagi orang yang punya harta, punya tabungan, punya simpanan, tapi tidak mau bersedekah, maka kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, beri kebangkrutan orang-orang yang pelit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sedekahnya itu harus persis subuh? Nah, teman-teman sekalian, hadis ini memang ada kata-kata setiap pagi. Ma min yaumin yusbihul ibad, setiap pagi. Nah, kemudian ada yang menyimpulkan tiap pagi itu sedekah gitu. Sebenarnya inti dari keterangan ini tidak harus pagi. Ya, intinya adalah setiap kita ada rezeki. Kalau rezekinya sore gimana? Kalau rezekinya malam gimana? Ya, kalau rezekinya bulanan gimana?
Intinya adalah kita harus berkomitmen untuk selalu berbagi. Itu intinya. Jadi bukan berarti kudu subuh masukin uang ke kenceleng. Kencelengnya harus di masjid. Jadi tidak harus kenceleng gitu kan. Bisa saja Anda punya rekening khusus untuk berbagi. Jadi kalau ada rezeki Anda masukkan ke rekening itu, ya. Nah, sekarang kan bisa saja tidak dalam bentuk uang cash, pakai QR code misalnya, ya. Atau transfer. Jadi maknanya teh bukan kenceleng begitu. Zaman Rasulullah juga nggak ada kenceleng kotak begitu. Tidak ada zaman Rasul juga. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, ma min yaumin yusbihul ibad, setiap pagi malaikat itu berkeliling ya, mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, jauhkan orang yang rajin sedekah itu dari kebangkrutan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, beri kebangkrutan orang yang pelit. Tapi Ustadz, ada orang pelit nggak bangkrut, ya bangkrut hati, ya. Bisa saja bangkrut keluarganya, hartanya berlimpah, tapi anak-anaknya tidak soleh, kan itu bangkrut. Jadi Anda jangan artikan bangkrut itu usahanya hancur, ya gitu. Perusahaannya dijual, Anda pikir yang namanya bangkrut kayak begitu. Anak tidak soleh, bangkrut. Rumah tangga sering berantem, bangkrut. Hubungan dengan saudara buruk, bangkrut. Nah, ada orang yang, Ustadz, saya rajin sedekah, tapi kok usaha saya nggak maju-maju. Coba perhatikan anakmu. Anakmu soleh kan? Nah, Allah jauhkan dari kebangkrutan. Rumah tanggamu baik-baik saja kan? Allah jauhkan dari kebangkrutan. Hubunganmu dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, baik-baik saja kan? Allah jauhkan dari kebangkrutan. Nah, seringkali kita mengartikan bangkrut itu selalu usaha. Padahal, kalau kita punya anak-anak kita nggak soleh, kan bangkrut itu. Lebih parah dari bangkrut perusahaan. Bener nggak sih? Kebayang nggak? Punya 3 anak, nggak ada satupun yang soleh, bangkrut itu. Lebih parah, ya, dibanding dengan Anda punya perusahaan terus bangkrut. Tapi anak-anak soleh, ya dua-duanya jelek. Tapi kalau dipilih ya mendingan bangkrut usaha tapi anak nggak bangkrut. Bener nggak sih? Nah, ini perlu ada penjelasan-penjelasan yang detail tentang bangkrut itu selalu diartikan bangkrut usaha gitu. Padahal itu maknanya luas. Karena itu sedekah pagi bukan berarti harus pagi. Maksudnya ada komitmen dari diri kita untuk selalu berbagi. Apa? Komitmen. Itu penting, ya. Ternyata rezekinya saminggu sekali, ya saminggu sekali kita bersedekah. Ternyata rezekinya sebulan sekali, ya sedekah sebulan sekali. Ternyata rezeki banyak teh per project. Nah, kalau lagi banyak project, ya kita sedekah banyak. Tapi ada saat 2 bulan ini nggak ada project nih, ya kita tidak bersedekah. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang namanya bangkrut di sini bukan selamanya bangkrut usaha, tapi bangkrut keluarga, bangkrut anak, bangkrut relasi, kan gitu. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu berkomitmen untuk berbagi, ya. Jadi jangan pelit lah untuk berbagi. Kenapa? Saya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang rajin berbagi itu Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang rajin berbagi itu relatif, ya, kehidupannya lebih tenang. Nah, karena dia tidak diperbudak harta. Ya, ada saudara perlu bantuan, bantu aja. Nggak usah hitungan, bantu saja. Nah, gitu, ya. Ada teman perlu dibantu, ya bantu ya. Gitu. Nggak usah hitungan, udahlah, gitu. Kenapa? Itu yang menyebabkan malaikat mendoakan kita, ya.
Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, sebaiknya gimana posisi tangan kita ketika berdoa? Harus diangkat atau tidak? Jadi apakah berdoa itu harus begini atau bagaimana gitu ya? Ada hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sehingga hadis mutawatir itu dipastikan hadis yang sahih. Ini ada tercatat dalam semua riwayat. Salah satunya riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun." Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih. Maka Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah telah menyuruh para utusan. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul, hai para utusan, kulu minat thayyibat, makanlah yang halal yang baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Jadi perintah Allah kepada para utusan apa? Hai para utusan, kulu, makan yang baik-baik dan halal, serta beramal solehlah. Waqala, dan Allah berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, makan oleh kamu yang baik dan halal. Jadi perintah Allah kepada para utusan dan perintah Allah kepada kita sama. Apa samanya? Makan yang baik-baik dan halal serta beramal soleh. Thumma dzakara rajula yutilus safara ash'atha akbara. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh sampai badan dan pakaiannya kumel. Bapak Ibu, zaman dulu itu jangan Anda bayangkan seperti sekarang. Sekarang ini bisnya ber-AC, keretanya juga ber-AC, sehingga kecil kemungkinan kena debu-debu di jalanan gitu. Walaupun kita perjalanan Bandung-Jogja ya, berjam-jam, kan nyampe Jogja bersih badan kita, rapih, kan gitu. Kenapa? Ya karena zaman ini tertutup. Zaman dulu orang perjalanan naik unta itu kena angin, kena debu. Makanya kata Nabi, ada orang yang melakukan perjalanan sampai kumel. Ya, yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbara. Sampai orang ini penampilannya kucel, kumel, ya, saking perjalanan jauh. Yamuddu yadaihi ilas sama. Orang yang melakukan perjalanan jauh ini yamuddu yadaihi. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, Tuhan, ya Allah, kabulkan, kabulkan. Kata Nabi, mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Rasul, orang ini berdoa sudah bagus, tapi sayang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggalnya didapat dengan cara haram. Saudara-saudaraku tercinta, perhatikan hadis ini. Yang dikomentari oleh Nabi masalah apa? Masalah mengangkat tangan atau masalah orang itu tidak menjauhkan diri dari yang haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersoalkan apakah orang itu mengangkat tangan atau tidak. Yang pasti orang ini yamuddu yadaihi ila sama. Ternyata dia ngangkat tangan. Nabi tidak bilang, berdoa jangan mengangkat tangan. Nabi biarkan. Tapi yang Nabi komentari adalah, sayang sekali,
orang yang safar itu kan mustajabud doa, teman-teman sekalian. Jangan salah, jangan lupa. Kalau kita lagi safar tuh banyak berdoa. Di perjalanan, apalagi safar ibadah. Anda perjalanan umroh ya, di pesawat banyak berdoa. Kita melakukan perjalanan silaturahmi ke orang tua, ke uwa, bibi, teman, adik, kakak. Silaturahmi di perjalanan tuh perbanyak doa. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, di perjalanan itu, on the way itu banyak berdoa. Karena Nabi mengatakan di antara orang-orang yang doanya mustajab adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Nah, orang ini safarnya yutilus safar. Safarnya itu jauh gitu loh. Ash'atha aghbaro, sampai kumal bajunya. Harusnya orang seperti ini mustajab. Ya muddu yadaihi, dia angkat tangannya. Kata Nabi, sayang sekali. Mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal didapat dengan cara haram. Makanya, kenapa kita kudu rajin zakat, rajin wakaf, rajin sedekah, membersihkan harta kita. Kalau harta kita bersih, doa kita sangat berpeluang mustajab, dikabulkan. Kalau badan kita bersih dari yang haram, makanan kita jauh dari yang haram, kemudian cara mendapatkan harta juga halal, udah ada di tangan kita, tetap kita dibersihkan. Nah, itu membuat doa kita lebih mustajab. Nah, yang disoroti oleh Nabi bukan masalah mengangkat tangan, sehingga para ahli fikih mengatakan kalau kita berdoa mau mengangkat tangan, ya silahkan. Jadi mau mengangkat tangan boleh, tidak mengangkat tangan boleh, gitu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani, ya, di dalam kitab beliau Shahihul Jami atau Silsilah Al-Hadisis Shahihah. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemurah. Yastahyi idza rafa'ar rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan lalu menurunkannya, Allah tidak mengabulkannya. Nah, berdasarkan dalil inilah maka ada anjuran berdoa itu mengangkat tangan, gitu. Jadi kalau teman-teman berdoa mengangkat tangan, ya Anda tidak salah. Kalau habis tausiah berdoa mengangkat tangan, ada dalilnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak semuanya kita mengangkat tangan. Seperti ba'da sholat, itu katanya tidak ada dalil Nabi mengangkat tangan. Jadi kita tidak perlu mengangkat tangan, katanya gitu. Tapi kalau ada yang kekeh ngangkat tangan, juga kita tidak bisa menyalahkannya. Karena memang ada dalil yang umum, yang hadis Muslim yang mutawatir tadi, yang yamuddu yadaihi ilas sama. Orang itu mengangkat tangannya ke langit dan Nabi tidak menegur masalah mengangkat tangan. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudaraku tercinta, bagi Anda yang berdoa itu berkeyakinan mengangkat tangan, ya silahkan. Ya. Nah, bagi Anda yang mengatakan mengangkat tangan tuh hanya di tempat tertentu, ada juga ketika istisqa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi illa fil istisqa. Katanya Nabi itu nggak pernah ngangkat tangan kecuali ketika beliau berdoa minta hujan, itu ngangkat tangan. Hatta yura bayadu ibtaih, ngangkat tangan itu tinggi sampai terlihat ketiaknya, gitu. Nah, jadi katanya pertama mengangkat tangan itu saat sholat istisqa. Yang kedua ketika melempar jumroh. Idza ramal jamratal lati talil masjid mina yarmi bisab'i hasayat yukabbiru kullama rama bihasad thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi yadung. Setelah melempar jumroh, ya, Nabi kemudian bergeser dan mengangkat tangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melempar jumroh ula, ya, selesai melempar jumroh kita ngangkat tangan. Nah, itu ada dalilnya.
Kemudian ketika wukuf di Arafah, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat farofa'a yadayhi yad'u. Kata Usamah bin Zaid, aku membonceng Nabi saat di Arafah dan beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi kapan kita mengangkat tangan saat berdoa? Ketika di Arafah, ketika selesai melempar jumroh, ya. Kemudian ketika sholat istisqa. Nah, yang keempat, ketika Sofa dan Marwah. Kita ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, Sofa dan Marwah. Nah, kemudian ba'da wudu. Jadi habis wudu itu sunnah kalau berdoanya ngangkat tangan. Nah, jadi satu ketika doa istisqa, 2 ketika melempar jumroh, 3 ketika wukuf di Arafah, 4 ketika Sofa dan Marwah, 5 ketika ba'da wudu. Nah, ada yang bilang hanya di situ Nabi mengangkat tangan. Ya, kita terima pendapat ini. Silahkan. Tapi kalau ada yang dimanapun dia ngangkat tangan, ya kita nggak bisa salahkan. Jadi gimana tuh? Sudah masing-masing kan ada dalilnya. Mari kita menghargai hal-hal yang berbeda dan bersatu dalam hal-hal yang sama. Jadi kalau saya nggak ribet gitu loh. Ada orang doa ngangkat tangan, ya dia pakai dalil umum gitu. Ada orang yang berdoa ngangkat tangannya cuma di 5 tempat tadi, dia berarti ambil dalil khusus gitu. Jadi yang tidak boleh itu saling menyalahkan dan saling merasa benar, ya. Para ulama fikih juga tidak saling menyalahkan. Biasanya yang menyalahkan itu, saling menyalahkan itu orang-orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu biasanya saling menyalahkan. Ini salah, ini salah, ini salah. Padahal boleh jadi ya, kalau orang yang benar-benar berilmu, ilmunya sangat luas, dia paham, oh yang ini ada dalilnya, yang ini pakai dalil umum, yang ini pakai dalil khusus. Jadi kesimpulannya gimana nih? Putar-putar kayak gini. Kesimpulannya, ya, kalau Anda mau berdoa, kalau Anda mengangkat tangan tiap berdoa, silahkan. Berarti Anda mengambil hadis riwayat Muslim yang umum itu. Yang tadi di awal saya sampaikan. Kalau Anda mengangkat tangannya tidak di sembarang, ya, hanya di tempat tertentu saja, yang tadi saya bilang di 5 tempat, berarti Anda ngambil dalil khusus gitu. Nah, apakah ba'da sholat ngangkat tangan? Ini dari dalil-dalil tentang sholat, memang Nabi tidak mengangkat tangan ba'da sholat, ya gitu. Tapi ada yang kekeh ba'da sholat ngangkat tangan. Ya kita nggak bisa nyalahin juga. Mungkin dia ngambil dalil yang umum yang tadi saya sampaikan riwayat Imam Muslim yang hadis mutawatir itu, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga percikan iman selalu dalam sehat walafiat. Saya mau nanya, begini, bapak saya ditugaskan menggalang dana di tiap RW untuk korban bencana di Cianjur. Kebetulan di daerah saya itu ada 12 RW. Setelah dana tersebut terkumpul, bapak saya diberi upah dari donasi yang terkumpul itu. Katanya sih amilin. Ya, atau enggak jasa karena sudah bawa, atau merupakan jasa karena sudah kesana kemari meminta donasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah uang yang diberikan oleh panitia kepada bapak saya itu riba atau bukan? Ya. Sebenarnya bukan riba dan bapak Anda berhak menerima itu. Itu adalah pemberian yang disepakati. Karena memang di dalam, kalau Anda lihat di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Jadi ada bagian untuk pengelolaan. Tidak salah selama dalam batas-batas kewajaran. Jangan sampai dana yang terkumpul 100 juta ya,
yang diberikan 20 juta, yang 80 juta untuk amilin. Nah, itu salah. Tapi kalau dari 100 juta, 10 juta digunakan untuk pengelolaan, ya, untuk transportasi, mengambil dana, untuk menyerahkan dana, untuk mendistribusikan, kan itu butuh biaya juga, ya. Maka selama dalam batas kewajaran itu 10% untuk seluruh operasional, menurut saya sih masih dalam batas kewajaran, ya. Karena sebenarnya bisa sampai 12,5%. 8 bagian, ya, gitu. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin di At-Taubah 60 itu merupakan rumus pembagi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah. Nah, pengumpulan dana itu kategorinya sedekah, ya. Pengumpulan dana penanggulangan bencana itu kategorinya sedekah. Nah, di dalam proses penggalangan itu nanti kan ada dana untuk mengantarkan bantuan ke Cianjur, butuh sewa mobil, ya kan gitu, butuh tenaga supir yang mengantarkannya. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang boleh secara syar'i. Maksimal 12,5%, 1/8, ya. 1/8-nya itu boleh. Itu logis. Jadi maksudnya gini, ada sebuah pengelolaan kayak begini, lembaga zakat, ya. Lembaga zakat itu kan ada karyawan di situ, ada gedung yang harus dibeli atau disewa, ada biaya operasional untuk telepon, untuk listrik, ya, untuk PAM. Coba bayangkan gitu. Kebayang nggak kalau misalnya sebuah lembaga zakat tidak ada bagian bagi amilin? Ada di lembaga zakat itu orang yang totally hidupnya di situ. Di situ ada bagian kebersihan, kan kudu digaji bagian kebersihan, ya. Ada akunting yang 100% hidupnya di situ, ya kan harus digaji akunting, ya kan gitu. Bagian media yang melaporkan dan mensosialisasikan kan harus digaji. Nah, boleh 12,5% diambil dari pendapatan zakat, infak, sedekah itu, gitu. Ini diatur, ya, diatur oleh syariat. Jadi logis gitu teman-teman sekalian, ya. Kebayang nggak sama Anda kalau tidak ada bagian untuk amilin? Gaji karyawan yang ngelola zakat gimana? Untuk akuntingnya, untuk bagian kebersihannya, untuk bagian medianya, untuk sewa gedungnya, sok gimana? Jadi sebenarnya masuk akal, logis gitu, dalam batas kewajaran yang dibenarkan syariat, yaitu 1/8-nya, gitu, ya. Oke, jadi yang diterima oleh ayah Anda itu halal, gitu. Dan itu terbuka, ada kesepakatan di antara panitia, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah percikan iman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, maaf, kalau orang yang meninggal karena bunuh diri boleh dilayat, takziah, dan apakah boleh disolatkan? Nah, orang yang meninggal bunuh diri, boleh nggak sih kita melayat? Atau bahkan kita menyolatkan? Boleh enggak? Gitu. Ya nggak? Kalau kita lihat surat An-Nisa, jelas-jelas bunuh diri itu dosa besar. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa naslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Nah, itu surat An-Nisa ayat 29, 30, ya, ayat 30-nya itu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri.
Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat menyayangi kamu. Jadi Allah berfirman, jangan sampai kamu seberat apapun beban hidup bunuh diri. Allah tuh sayang sama kamu. Jadi Allah melarang bunuh diri itu karena Allah sayang gitu. Saudara-saudaraku tercinta, di negara-negara yang tidak bertuhan, boleh jadi bunuh diri itu merupakan solusi terbaik kan gitu. Kalah bersaing, bunuh diri. Tidak naik kelas, bunuh diri. Tidak lulus kuliah, bunuh diri. Putus dengan pacar, bunuh diri. Ya, gitu. Yaitu negara yang tidak bertuhan, gitu. Kita, orang yang beragama itu, kudu yakin seyakin-yakinnya Allah tuh sayang sama kita. Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang sama kamu. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang bunuh diri udwanan wa zulman, ya, itu melanggar hak hidup dan aniaya, fasaufa naslihi nara, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau ada kalimat masuk ke dalam neraka, berarti bunuh diri itu dosa besar, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini An-Nisa 29:30. Sampai di situ kita sepakat bahwa bunuh diri itu dosa besar. Ya, gitu. Nah, ini ada catatan sedikit. Bagi Anda yang na'udzubillah ya, tapi boleh jadi ada yang suka bisikan bunuh diri gitu loh. Tolong Anda datang ke dokter jiwa. Ya. Ini saya ngomong serius nih. Jadi bunuh diri itu belum tentu bagian dari putus asa. Memang bunuh diri itu tidak bisa lepas dari keputusasaan. Tapi dalam analisis psikologis, bunuh diri itu boleh jadi ada bagian di otak yang bermasalah. Ya. Jadi seperti ada bisikan bunuh diri. Nah, na'udzubillah, tapi ini saya ingatkan bagi teman-teman yang suka ada bisikan bunuh diri, jangan dibiarkan. Anda datang ke psikolog, bahkan Anda datang ke psikiater, ke dokter jiwa. Orang yang datang ke dokter jiwa itu tidak hina, tapi dia berobat. Banyak orang yang tidak mau datang ke dokter jiwa, ke psikiater tuh, emang orang gelo? Emang aku gila? Teman-teman, yang namanya gila itu tidak selamanya kudu bajunya compang-camping, ketawa-ketiwi di jalan, bukan. Keinginan bunuh diri, ya, itu bagian dari sakit jiwa. Makanya, kalau ada orang yang punya keinginan bunuh diri, Anda datang ke dokter, ke psikiater, boleh ke psikolog dulu, ya. Psikolog itu kan terapi naratif, omongan, digali gitu. Kenapa sampai Anda ada keinginan bunuh diri? Nah, kalau ke dokter, nah nanti dicek struktur otaknya. Karena orang yang berkeinginan bunuh diri, itu di bagian otaknya ada masalah juga gitu. Itu bisa diobati. Nah, jadi orang bunuh diri bisa karena lemah iman, benar karena lemah iman. Bisa karena dia tidak bertuhan, atau bisa juga karena otaknya ada masalah. Jadi harus ditreatment, harus diobati. Ada orang yang berkeinginan bunuh diri. Kamu lemah iman, kamu dekat dengan Allah. Saya udah dekat dengan Allah, Ustadz. Saya sudah saum Senin Kemis, saya sudah baca Quran. Tapi saya ada keinginan bunuh diri. Anda datang ke dokter, saya bilang. Datang ke dokter. Diobatilah, diobati. Dan akhirnya sembuh. Keinginan itu hilang. Kenapa? Ternyata di otaknya itu ada masalah. Jadi kalau dipotret, bahasa awam saya, dipotret, otaknya itu ada beda gitu dengan orang yang normal. Nah, ini wilayah bidang kedokteran. Ini wilayah ahli jiwa, dokter ahli jiwa gitu. Ya. Nah, ini perlu saya jelaskan lebih detail gitu, karena
Seringkali orang kalau ada keinginan bunuh diri langsung divonis lemah iman. Saya pernah bertemu dengan orang yang ketemu saya, Ustadz, saya suka ada keinginan bunuh diri. Saya sudah tahajud, saya sudah saum Senin Kemis, saya sudah baca Quran, tapi suka ada begitu. Saya bilang datang ke dokter. Ya, datang ke dokter jiwa, ke psikolog, ke psikiater. Sembuh, diobati gitu. Ternyata di otaknya itu ada masalah. Ya bahasa saya orang awam tuh semacam koslet lah gitu. Kayak Anda punya mobil, ujung-ujung drifting ke kanan aja. Tak, tak, tak. Padahal kan Anda nggak gerakin apapun. Kok ada drifting ke kanan? Berarti kan ada koslet itu. Otak juga begitu. Otak juga begitu. Ada saat dimana emang kudu diobati gitu loh. Ya, nah ini. Oke, itu persoalan bunuh diri. Sekarang, kalau ada orang yang bunuh diri, apakah kita boleh melayat? Boleh nggak melayat? Zaman Rasulullah ada kejadian. Sahabat melayat. Anna rojulan qatalan nafsahu bimasyaqiso. Ya. Zaman Rasulullah itu ada orang yang bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat melayat. Ya. Lalu menyolatkan. Amma ana fala usolli alaih. Kalau saya tidak menyolatkan, sok kalian solatkan. Jadi menyolatkan orang yang bunuh diri boleh nggak? Boleh, gitu. Melayat boleh, ya. Nah ada lagi Ibnu Abdil Bar rahimahullah membuat statement, ya, di dalam Istidhkar, dalam kitab Istidhkar, sallu ala man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatkan orang yang masih mengaku dirinya Islam. Dia masih mengaku syahadat la ilaha illallah. Dia masih ngaku Islam, ngaku beragama Islam. Salatkan sekalipun dia itu seorang ahli maksiat. Ada orang yang bunuh diri, Ustadz boleh sholatkan? Boleh. Ustadz ada preman, kerjaannya malak, ngegarong, ya. Sampai akhirnya ke polisi ditembak. Mati dia. Sholatkan nggak? Selama dia ngaku muslim, sholatkan. Jadi ahli maksiat kayak apapun, sallu ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholatkan orang yang berkeyakinan tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Selama dia berkeyakinan beragama Islam. Kamu agama naon? Islam. Saudara-saudara bilang dia Islam. Tapi kerjaannya tuh ngerampok. Ya. Wah, pokoknya ahli maksiat. Akhirnya mati sama polisi ditembak. Gitu. Boleh disolatkan? Boleh. Gimana kalau nggak disolatkan? Nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Orang yang bunuh diri. Ya, dia melakukan dosa besar. Boleh disolatkan? Boleh. Boleh dilayat? Boleh. Gitu. Gimana kalau saya mah nggak mau nyalatin? Nggak dosa. Gitu. Jadi balik kepada kita. Anda punya teman, tetangga, nauzubillah ini mah kalau misalnya bunuh diri, Anda boleh melayat. Tapi Anda mau nyolatin boleh? Tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Yang pasti orang yang bunuh diri itu selama dia mengaku muslim boleh disolatkan. Ahli maksiat selama dia mengaku muslim boleh disolatkan. Tapi kalau Anda merasa nggak nyaman untuk menyolatkan, ya nggak apa-apa. Ya, saya mau menyolatkan, kenapa gitu? Kerjaan dia kayak begitu sampai ke polisi ditembak tuh, ya. Kerjaannya malak, kerjaannya merampok. Sih dia teh beragama Islam, tapi saya emang nggak mau nyolatin. Ya nggak apa-apa. Dosa ente? Ente dosa. Nggak dosa, gitu, ya. Nah itu tentang hukum menyolatkan, melayat orang yang bunuh diri, dan saya kembangkan juga ke masalah orang yang ahli maksiat lalu meninggal, ya, gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin. Saya punya keinginan kuat
tapi lihat respon suami sepertinya tidak mengabulkan. Apakah dengan berdoa pada Allah setiap waktu mustajab, misalnya pas tahajud, akan terkabul walau suami tidak mengizinkan? Misal, saya ingin anak saya sekolah di tempat tertentu karena poin-poin tertentu. Tapi begitu saya cerita, suami responnya bilang, nggak usah. Tanpa tanya-tanya. Pokoknya nggak usah. Sembari dia tidak menjelaskan alasannya. Ya. Apakah saya minta langsung pada Allah bisa dikabulkan, Ustaz? Oke. Pertama, ini ada dua masalah sebenarnya. Pertama, masalah komunikasi. Kepada para suami, ya, kalau istri ada keinginan, jangan, nggak usah. Diskusi gitu loh. Karena kan bapak-bapak, para suami, kita kan berjanji. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam pernikahan itu kan ada janji. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Jadi Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai laki-laki, kalian mempersunting menikahi perempuan itu bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Nih, saya ngomong dulu ke bapak-bapak nih. Jadi kita menjadikan perempuan itu istri kita. Bikalimatillah, dengan nama Allah. Gitu. Maka wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri dengan baik. Kalau istri kita bilang, ayah, anak kita sekolahnya gimana kalau di sini? Nggak usah. Pokoknya nggak usah. Ya, diskusi lah. Kenapa tidak usah? Gitu. Kenapa diskusi? Sehingga akhirnya bisa mencari titik temu. Gitu. Jadi, suami itu harus mau berdiskusi. Mentang-mentang imam, kan imam yang bagus mah, yang memperhatikan makmum. So, bapak kalau mau jadi imam, jangan takbir langsung, perhatikan belakang, udah rapi atau belum. Perhatikan di belakang, ada yang uzur, ada yang sepuh. Nah, makanya Nabi pernah memarahi imam yang tidak memperhatikan makmum. Dia bacaannya panjang banget. Nabi mengatakan, fa inna minhumud dha'if wal kabir wa dzal hajah. Makmum itu ada yang punya keperluan, ada yang sudah tua, ada yang sakit. Perhatikan makmum. Nah, jadi kita bapak-bapak jadi imam. Perhatikan makmum kita, istri kita. Jadi kalau istri kita ngomong apa, dengerin. Jangan, nggak usah. Apa sih yang gitu? Nggak usah. Dengerin dulu. Apa? Diskusi. Gitu. Nah, itu. Nih bapak-bapak, mari kita redam ego kita sebagai suami. Ya, gitu. Apalagi kita ngomong, kamu tahu apa? Oh, gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi, tolong kepada saya sebagai suami, kepada bapak-bapak sebagai suami, kalau istri punya ide, apalagi menyangkut anak, ini kelihatannya tentang anak, ingin menyekolahkan ini, ya, diskusi, cari jalan keluarnya. Kalau memang jauh, gimana solusinya? Ya, begitu. Nah, terus Anda, aduh, aku mah kalau ngomong sama suami udah mentok deh. Dia mah selalu, ya udah nggak usah lah. Terus bilang nggak usah nanti bari nada nanti teu enakeun teh. Saya mah doa we ka Allah. Boleh. Ma alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atahullahu iyyaha. Setiap mukmin yang berdoa kepada Allah, apapun Allah akan berikan. Seperti yang dimintakan, aw sarafa anhu anisu'i mithlaha, atau Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita mintakan. Jadi kalau Anda merasa mentok di Allah sama suami, saya mengadoa ke Allah. Boleh. Gitu. Siapa tahu dengan doa itu suami luluh, suami jadi mau dengar, suami jadi tidak egois, kan gitu. Jadi kalau suami Anda egois, ya doa sama Allah. Karena ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atahullahu iyyaha. Ya, kata Nabi, riwayat Tirmizi, setiap mukmin yang berdoa kepada Allah, pasti Allah berikan. Atau kalaupun tidak Allah berikan, sarafa anhu minasu'i mithlaha. Allah ganti dengan yang lebih bagus. Gitu. Ya.
Semoga kita semua oleh Allah diberi kearifan dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.